tersebut misalkan senangnya futsal, ya kita harus senang sama futsal. Sabtu kena futsal Enggak. ini jangan menyalahkan orang lain. Kalau tahu Piccolo itu jahat atau baik? Ya, itu Piccolo jahat kan, manusia hijau pertamanya jahat pula. Gak semuanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, kami di sini sedang berbincang. Judulnya tenon tadi. Pergaulan Mencari jati diri. ya. Zaman. Oh, dari judulnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tontonan menjadi tuntunan gitu ya. Nah, jadi saya Kang Sanda dan ini namanya Galih Arizki. Nah, sekarang masih duduk di SMA Ya, SMA kelas 12. kelas 12. Benar. Sebentar lagi mau lulus, minta doanya dari rekan-rekan semuanya. Dan yang dibahas sekarang yaitu intinya seorang remaja itu sedang mencari jati diri, bagaimana supaya masa depannya itu mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan gitu. Walaupun rata-rata nggak mau ya mendapatkan kepedihan ya. Nggak mau diujinya. Jarang. Nggak mau. Pengennya langsung sukses gitu. Tapi kadang yang namanya ujian itu bisa meningkatkan derajat itu ya, bisa menjadikan dewasa, bahkan menjadikan pupuk bagi kita gitu. Nah, permasalahan sekarang Bang Galih, suka dipanggil Bang Galih, apa aja tah? Mungkin buat permasalahannya kalau misalnya di zaman sekarang gitu, terutama nih Habib mau lulus kan, misalnya ke suatu tempat, pasti kan di sana tuh ada sebuah adat yang beda. Misalnya di sini pakaian tertutup, pas pindah ke sana pakaian kadang ada yang terbuka atau segala macam. Nah, kira-kira gimana gitu cara biar tetap terjaga gitu? Intinya ya balik lagi sama tombo ati, obat hati. Jadi perkuat iman teh benar-benar gitu, tapi caranya jangan sampai menyakiti hati mereka yang harus ikut sama kita, harus tertarik sama kita gitu. Jangan kita yang tertarik oleh gaya hidup mereka yang sekiranya bertentangan sama agama. Walaupun ya pasti ujian pasti ada gitu. Dan harus pintar pula pilih gitu. Harus punya prinsip bahwa saya harus jadi orang benar. Sukses itu bukan berarti kaya rayanya, tapi sukses itu mendapatkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu gak usah ingin dilihat sama orang menor atau hebat gitu. Rata-rata yang ingin kelihatan hebat sama orang itu suka mengorbankan diri sendiri gitu. Misalkan demi dipandang sama orang lain, kita membeli kendaraan yang mewah, yang mahal dengan cara hutang, padahal kita belum mampu untuk membayar hutang tersebut ya. Belum tentu orang muji kita, itu malah kita yang tersiksa. Itu yang pertama, jangan terlalu sibuk ingin dipandang sama orang lain, tapi lebih sibuklah untuk dipandang sama Allah, bahwa yang ngasih kesuksesan bukan orang lain, bukan pandangan orang lain, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kalau masuk ke suatu tempat dan tempat tersebut jauh dari aturan agama, pikiran kita susah mentok, ya jangan lupa kembalikan lagi sama yang maha kuasa itu. Karena suatu tempat itu
jeleknya suatu tempat, baiknya suatu tempat, hakikatnya sama Allah gitu. Tinggal kita meminta petunjuk sama yang Maha Kuasa gitu Ya. ya. Madai silahkan campur Sunda gitu nanaon lah. Terus kan tadi emang dari adat gitu beda. Nah sekarang mungkin gimana gitu ya kalau misalnya punya teman yang memang sifatnya itu bertolak belakang gitu. Maksudnya misalnya kita udah ngajak ke arah kebaikan tapi dirinya tuh kayak masih entar-entar. Soalnya kan kita nggak tahu ya masa depan tuh kayak gimana. Udah coba diajak tapi tetap susah. Gimana mungkin ada saran atau gimana gitu cara menanggapi hal tersebut? Ya, kalau itu soal dakwah ya. Ini namanya dakwah kan bukan hanya di podium atau ceramah kayak ustadz-ustadz. Nah, seperti ini pun kita dakwah ya, mendekati teman yang sekiranya susah dibawa pada jalan kebaikan. Kita cari dia itu senangnya apa ya. Ya. Rata-rata yang suka tertarik sama omongan kita orang yang frekuensinya sama itu. Sama. Ya. Kalau frekuensinya sudah berbeda ya sulit. Orang tersebut misalkan senangnya futsal, ya kita harus senang sama futsal. Resep tuh kena futsal. Enggak. Jadi jangan menyalahkan orang lain kalau misalkan orang tersebut senang futsal. Tapi kan kesenangan orang lain bukan itu aja ya. Kan teman kita misalkan si Dika ya, karena polsis tuh. Tapi itu mah nggak terlalu jauhnya. Bisa sedikit-sedikit gitu. Yang penting ngobrol nyaman. Bagaimana orang tersebut ya nyaman kalau diajak ngobrol sama kita. Ya. Okay. Kalau udah nggak nyaman pasti lebih jauh gitu. Lain kalahkah nurut, tapi kalahkah tambah sebel sama kita. Kalau mau ngasih masukan jangan seperti menghakimi. Tapi kasih pencerahan bahwa seperti ini itu menyenangkan, seperti ini itu membahagiakan, hasilnya seperti ini gitu. Kalau terlalu mengikuti hal yang jelek akibatnya seperti ini, tapi harus secara baik-baik dan harus secara bijaksana. Disitulah peran kita itu, karena manusia itu watawasau bil haq watawasau bisob, menasehati pada kebenaran. Ya, bukan amaluna amalukum. Kalau amaluna amalukum, amal kamu untuk kamu, amalku untukku, itu di akhirat itu. Tapi kalau di dunia mah watawasau bil haq watawasau bisob, ya, menasehati dalam kebenaran. Dan cara yang lainnya ada seperti dakwahnya Wali Songo itu. Kalau ada satu Wali Songo yang berbeda dengan wali yang lain, tahu nggak siapa? Enggak tahu. Sunan Kalijaga. Oh, pakaiannya beda. Ya, bahkan adatnya pun mengikuti adat daerah tersebut. Bahkan pernah didebat, sampean ini seorang wali, kenapa harus menjatuhkan harga diri dengan pakaian seperti ini gitu, wali yang lainnya. Tapi jawab bersama dengan Kalijaga gitu. Saya pakaian ini bukan untuk menjatuhkan harga diri, tapi menyesuaikan diri sama masyarakat. Dengan pakaian adat seperti ini, mereka tidak akan canggung. Itulah caranya masing-masing punya. Gitu. Bisa mendekati. Jadi mereka itu kalau curhat tidak canggung, kalau ada masalah tidak canggung. Caranya kalau Sunan Kalijaga seperti itu. Tidak main frontal, misalkan bid'ah. Setiap mau ngadoa nggak boleh pakai kemenyan, bid'ah. Nah, yang bid'ah itu bukan kemenyannya, tapi niatnya. Bahwa ibadah itu sunnah kalau memakai wangi-wangian. Ya, kemenyan bukan hanya di daerah Jawa, ya, di Timur Tengah, di
Madinah, di Mekah itu pakai wangi-wangian sama kemenyan, menyan Arab gitu. Itu jadi sunnah pakai wangi-wangian. Kalau orang Jawa kan niatnya untuk memanggil roh leluhur, tapi dibelokkan sama Sunan Kalijaga teh bahwa memakai kemenyan itu adalah sunnah Rasul supaya wangi daripada bau, itu kan mendingan wangi itu. Caranya seperti itu, bahwa dakwah itu nggak cukup pintar, nggak cukup pakai ilmu, tapi harus pintar juga itu, harus cerdik gitu teh. Ya, kecerdikan tersebut berasal dari Allah, minta sama Allah supaya digampangkan. Kalau Sunan Kalijaga ya seperti itu, ya pakaiannya mengikuti. Terus yang lainnya misalkan memakai budaya kesenian. Jadi orang-orang sekitar Jawa tuh kan seneng sama seni yang kulit, jadi nonton gitu, tertarik sama cerita wayang tersebut. Dan ada lagi misalkan Sunan Bonang memakai gamelan, itu pendekatannya seperti itu. Kalau zaman sekarang kan misalkan modern ya, dulu mah musik nete gamelan, sekarang pakai band gitu kan ya. Jadi kita pendekatannya pakai musik gimana, itu boleh ya, walaupun ada sebagian orang ya ulama yang mengharamkan musik, selagi musik tersebut membawa ingat sama Allah ya itu boleh. Kalau musiknya melupakan sama Allah atau ingat sama makhluk atau ingat sama pacar kumaha sampai galau, itu nggak boleh. Kalau musiknya membawa kita ingat sama yang Maha Pencipta, ingat sama bahwa umur kita itu tidak akan selamanya di alam dunia, boleh ya. Bahkan kata siapa tuh Cak Nun ya, yang haram itu bukan musiknya tapi alat musik ditakolkan karena kepala sampean dan itu haram gitu. Ya, enggak gitu. Banyak caranya. Itu memang sih sulit kalau ngajak orang untuk kebaikan. Kalau untuk kemaksiatan gampang. Ngajak sholat taraweh milihnya nu 11. Ya. Berubah 2 tilu, nggak kuat. Banyak alasan kalau ibadah mah. Jadi sakit pinggang. Tapi pas orang tersebut kerja di sawah mah kuat. Berjam-jam dari jam 7 sampai jam 1 bahkan sampai asar kuat, itu macul gitu. Kesangan, tapi di bawah sholat cuman sajam nggak kuat gitu ya. Padahal rumahnya tidak jauh. Ya bisa disebut DKM terdekat ke masjid. Ya, tetap ya berat untuk ibadah mah. Makanya kita tidak cukup berpikir sendiri, tapi meminta kekuatan Sang Ilahi. Bahwa yang membolak-balikan hati orang itu hanyalah Allah. Gitu. Apalagi silahkan. Kalau misalnya rada keluar topik dikit bisa nggak? Ya boleh. Maksudnya tadi kan bahas tentang bid'ah. Nah itu penasaran gitu. Maksudnya bid'ah itu apa? Bid'ah itu ada 4 ya. Ada bid'ah. Bid'ah artinya yang tidak dicontohkan sama Rasul. Ya, pertama ada bid'ah wajibah. Yang kedua ada bid'ah hasanah. Terus ada bid'ah wenang. Yang keempat ada bid'ah dolalah atau bid'ah yang sesat. Kalau bid'ah wajibah yaitu bid'ah yang harus diikuti. Contohnya Al-Quran. Kalau di zaman Rasul, Al-Quran itu belum dibukukan. Ya, masih selembaran. Dikarenakan ini ceritanya baginda Rasul udah wafat. Dikarenakan Al-Quran itu takut hilang di muka bumi dan penghafal Quran sudah wafat satu persatu karena
usia dan ada yang ikut perang, maka dikumpulkanlah ya para penghafal Quran dan yang punya catatan Al-Quran dikumpulkan. Emang sahabat yang pertama siapa? Abu Bakar itu agak nolak tuh. Itu dikumpulkannya Al-Quran, dibukukannya Al-Quran pada masa Khalifah Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Utsman, Abu Bakar, Utsman, ya. Tuh karena takut hilang Al-Quran maka dikumpulkan, dibukukanlah Al-Quran. Jadi sebuah kitab, sebuah buku gitu, yang dipimpin organisasi tersebutnya itu sama Jaiz bin Sabit. Dibukukan, disitulah ada yang namanya bid'ah wajibah, bid'ah yang harus, tidak diperintahkan sama Rasul itu. Ya. Terus tarawih pun berjamaah itu tidak diperintahkan sama Rasul. Sebenarnya masing-masing. Tuh, dikarenakan kalau nggak salah, Khalifah siapa ya? Khalifah Umar kalau nggak salah mah. Karena ngelihat yang berjamaah itu masing-masing, ada yang sujud, ada yang ruku, di sanalah diadakan berjamaah itu. Di sana ada, tapi ada yang 11, ada yang 23. Kalau 11 itu dari istri Nabi teh siapa? Aisyah. Ya Aisyah. Kalau yang 23 rakaat itu dari Sayyidina Umar. Jadi dua-duanya nggak ada yang salah. Misalkan 2 tilu salah, kata siapa? Kalau salah berarti Sayyidina Umar ahli neraka. Bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kata baginda Rasul ini 4 orang ini sudah termasuk ahli surga. Kalau udah disebut ahli surga, nggak mungkin disalahkan. Jadi mau 11, mau 23 itu benar gitu. Yang salah mana? Itu tarawehan gitu, yang nggak tarawehan. Di situ pertama teman bid'ah wajibah, yang kedua bid'ah hasanah, ya bid'ah yang baik. Misalkan mengadakan pengajian, ya walaupun misalkan tidak contohkan baginda Rasul, ya kita berdoa bersama. Istilahnya kalau di sekarang mah berdoa bersama teh naon disebutna teh istighosah, berdoa bersama, walaupun gak dicontohin sama baginda Rasul, cuman tata caranya ada cara masing-masing, ada tempat masing-masing. Misalkan yang ini mah kebanyakannya doanya itu banyak sholawat, yang ini banyak tahlilnya. Nah, seperti doa bersama untuk mendoakan almarhum, kalau di daerah Indonesia misalkan ada tahlil, itu nggak dicontohin sama baginda Rasul, tapi itu kan boleh. Kenapa? Karena bacaannya tidak bertentangan sama agama. Tahlil non artinya la ilaha illallah. Haram nggak baca la ilaha illallah? Enggak kan. Terus baca yasin, haram nggak baca yasin? Enggak ya. Terus yang jadi bid'ahnya apa? Jadi sasaran non? Karena nggak dicontohin. Ya, yang jadi madaratnya yaitu tahlil suka diada-adakan. Misalkan biayanya diada-adakan maksudnya biayanya pinjem karena malu oleh tetangga, karena adat istiadat daerah ini sudah biasa ngadain tahlil, sampai-sampai anak, ya istri atau suami yang ditinggalkan meninggal, ya nggak punya uang untuk biaya tahlil, pinjem. Itu yang nggak boleh, sehingga menyiksa diri. Yang tadinya harus karena Allah, ini karena oleh naon, ingin dipuji, ingin adat biasa seperti ini. Itu yang nggak boleh seperti itu. Jadi ngariweuh karep, ya. Nah yang nggak boleh itu saudara kita misalkan Persis, Muhammadiyah tidak boleh. Yang tidak boleh itu seperti itu, mengada-adakan suatu hal yang bisa merepotkan diri sendiri. Itu yang nggak boleh, ya. Jadi mulasara, cek bahasa Sunda mah, ya, mulasara teh yang ngurus jenazah itu, doakan jenazah. Tapi yang nggak boleh itu mulasara teh mulas kaera gitu.
tahu nggak sekarang karena takut malu gitu nginjem yuk 40 hari cina kalau nggak punya duit nggak usah kalau punya duit silahkan gitu tanda cinta kita terhadap orang tua untuk mendoakan itu kewajiban yang ditinggalkan ya misalkan untuk almarhum pertama yaitu mendoakan yang kedua silaturahmikan almarhum teh yang ketiga sodakohan kayaknya mendoakan yang kedua silaturahmikan yang ketiga mendoakan sodako makanya untuk tidak capek silaturahmi ke sana ke sini ke situ maka diundang semuanya jadi silaturahmi yang keduanya cenah mendoakan barang-barang yang ketiganya ya sodako itu ya saya pribadi tahlilnya cuma 1 hari gak sama kayak orang lain walaupun ya saya orang NU gitunya tapi enggak terlalu harus 7 hari ya bahkan sekarang lebih baik ya 3 hari yang penting ganjil nggak apa-apa karena saya terbatas dengan biaya lumayan sekali tahlil harus ada 2 juta 3 juta tuh kali 7 wah tuh ya bukannya hitung-hitungan kalau nggak ada ya nggak usah itu kalau ada ya silahkan ya minimalnya sendiri yang namanya mendoakan orang tua bukan 40 hari bukan 100 hari atau tahun non haulan tahunan nah, bagusnya mendoakan almarhum itu tiap hari itu minimalnya robik firli wali walidayya warahumma kama rabbayani shaghira atau Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya itu non teh bid'ah hasanah bid'ah wajibah bid'ah hasanah terus non teh bid'ah wenang nah bid'ah wenang boleh gitunya seperti apa seperti berkendaraan zaman dulu berkendaraan itu kalau di Mekah onta sekarang pakai mobil ya nah baginda Rasul pakai baju gini enggak ya terus ada yang bilang pakai tasbih bid'ah ya nggak apa-apa yang penting ngebantu ibadah yang nggak boleh tuh bid'ah itu tasbihna dibungkutkan karena beheng batur gitu pingkat cekek gitu nggak boleh ini ngebantu yang sekiranya ngebantu untuk ibadah nggak apa-apa nggak boleh ini nggak ada dari Rasulnya katanya ya kalau gitu HP juga sama ya itu tergantung sama orang yang makainya HP bisa manfaat HP bisa madarat manfaat kalau dipakai baca Quran baca informasi yang baik mendengarkan ceramah tausiah tapi HP bisa madarat kalau dipakai nonton porno nonton gosip ya sama orang aja ngomong resep bid'ah-bid'ahnya itu jadi kita itu harus cerdas lah ya bid'ah bid'ah betul teh bid'ah apa tadi wenang boleh nah seperti ini ya ini just budaya barat ya budaya barat buatan kafir ya kalau sekiranya buatan kafir ya kalau dipakai buat ibadah buat sholat boleh sekarang misalkan gamis ya dipakai buat jinah jadi ibadah mual gitu. Enggak semuanya yang pakai gamis itu orang baik enggak atau pakai udang-udang atau udang video gini ya tahu film Dragon Ball enggak tahu Piccolo tahu itu jahat atau baik ya, itu Piccolo jahat kan manusia hijau pertamanya jahat pula enggak semuanya seperti itu jadi pakaian tidak menggambarkan orang baik atau buruknya tapi sama karakter sama akhlaknya gitunya itu wajib bid'ah wenang ya seperti banyak ya yang lainnya motor tadi kan udah dikasih tahu ya ada yang ngomong sampai debat
pakai meja, cuma dulu ada film naon teh Sang Pencerah ya. Sang Pencerah pakai kursi, pakai meja itu teh produk kafir. Pernah dengar film itu? Pernah Produk orang sekarang. kafir. Pas itu ditanya deh, kalau Pak Kiai datang dari kota ke sini naik apa? Ya naik kereta lah. Kalau naik jalan kaki itu orang bodoh. Berarti Pak Kiai orang bodoh. Karena orang kafir. Kenapa kafir? Karena kereta itu buatan orang kafir. Jadi jangan seperti itu lah. Ya. Nah, sekarang ada bid'ah dolalah, bid'ah yang tidak dari Rasulnya tapi menyesatkan. Banyak, misalkan ya tidak sholat, cukup dengan ingatan saja, cukup ingat sama Allah, jadi sholat mah gak usah, buat apa sholat kalau nggak khusyuk, katanya ngomong gitu. Ma'rifat, jangan bilang ma'rifat lah ya, lihatnya sama baginda Rasul aja. Rasul pun sholat, masa kita nggak sholat? Pernah nggak dengar orang nggak sholat pun nggak apa-apa, nggak ke masjid pun nggak apa-apa, penting hati ingat sama Allah. Ya itu udahlah sesat. Nonte bid'ah yang sesat seperti itu. Orang lain kan sholat, masa nggak sholat? Melebihi Nabi itu mah, apalagi orang yang ngaku-ngaku Nabi. Nah itu ya, bahwa nggak ada lagi Nabi selain baginda Rasul, karena Nabi Muhammad itu khataman Nabi, jadi penutup para Nabi. Nggak ada Nabi lagi sesudah baginda Rasul Muhammad SAW. Kecuali kalau para wali sampai akhir zaman masih ada. Ya, sok sampai silahkan. Di luar taufik pun boleh. Oh bisa. Boleh, bisa. Pertanyaannya rada nyeleneh nggak apa-apa. Ya sok. kan sekarang mah zamannya digital. Misal di masa depan terjadi kiamat gitu, mungkin gak Dajjal mitnah lewat handphone. Dajjal lewat handphone bisa aja. Rada aneh ya. Fitnah lewat handphone, bahwa ciri akhir zaman yaitu sudah tersebarnya fitnah di mana-mana. Itu berarti bisa aja anak buah Dajjal. Anak buah Dajjal, karena ada keterangan ya bahwa kita itu teknologi akan hancur, akan kembali lagi sama zaman batu. Pernah dengar nggak? Tapi itu belum sepenuhnya apa benar atau enggak ya, tapi ada keterangan seperti itu ya, bahwa nanti perang itu tidak pakai rudal, tidak pakai tank baja, pakai sniper, kembali lagi sama pedang pakai manual. Kenapa? Karena nanti suatu saat akan ada dentuman ya yang akan menghantam dunia ya, sehingga magnet di alam dunia itu hilang. Karena segala sesuatu, misalkan HP ini ada magnetnya. Ada magnetnya. Dari apa? Misalkan dina sound ada magnetnya. Ada. Terus kendaraan mobil berputar itu karena ada magnetnya. Walaupun magnetnya magnet buatan, itu bisa hilang. Tuh, kalau udah nggak ada magnet, sudah tidak bisa pakai apa-apa lagi. Listrik, turbin berputar ya itu. Ya. Kalau hasil dari pengetahuan saya bahwa nanti akhir zaman itu seperti itu. Tapi sesudah perang teknologi, buktinya sekarang udah kelihatan ya. Kalau nanti akhir zaman perang antar negara ya, perang dunia yang mengeluarkan teknologi rudal,
nuklir segala macam, itu perang terakhir. Sudah itu barulah teknologi dimusnahkan, ya, muncullah Imam Mahdi, Al-Mahdi. Nggak tahu nih Al-Mahdi apakah masih ada di zaman teknologi atau sudah tiada gitu, ya. Ya seperti itu. Bukan hanya Dajjal yang ngasih fitnah, anak buahnya pun udah ngasih fitnah. Bahkan di daerah kita pun fitnah sudah banyak gitu. Makanya kata Imam Ghazali, melihat itu lebih baik daripada mendengar. Jadi kalau ada kabar miring gitu macam atau gosip gini gitu, jangan dulu percaya sebelum kita melihat dengan mata kepala kita, ya, bahwa melihat itu lebih baik daripada pendengaran. Tuh. Banyak fitnah itu. Apalagi guru saya menyebutnya HP itu non setan gepeng. Setan gepeng, ya. Itu, ya, Bang Gali yang sudah dipersiapkan untuk masa depan apa saja, atau perencanaan gimana untuk melangkah ke depannya gitu biar sukses. Mungkin kalau misalnya sekarang persiapan itu lagi nyari-nyari banyak pengetahuan sih, soalnya kan sering berjalannya waktu pengetahuan tuh makin berkembang gitu. Ya, pengetahuan memang semakin berkembang. Online berkembang teh, teknologi berkembang. Ya ada berkembang nggak? Harusnya. Tapi sayangnya ya. Beda zaman sekarang sama zaman dulu ya. Zaman dulu mah cenah perempuan itu kakinya pendek-pendek. Kalau zaman sekarang kakinya panjang-panjang. Paham nggak? Enggak. Asli? Enggak. Kalau zaman dulu perempuan itu kakinya pendek-pendek. Kalau zaman sekarang kakinya itu perempuan panjang-panjang. Bisa pikirkan dengan logika. Pendek-pendek jarang keluar gitu. Jarang jalan apa gimana? Jadi pendek itu kalau perempuan zaman dulu, ya, kakinya itu auratnya cuman kelihatan sedikit dari mata kaki sampai non teh dampal. Non itu dampal bahasa Indonesia non tuh. Apa ini teh telapak kaki. Dari mata kaki sampai telapak kaki cuman sedikit, tapi zaman sekarang kakinya panjang-panjang, paha diperlihatkan sampai itu panjang-panjang kaki. Nah, bahkan ada yang nggak pakai celana gitu, pakai selempak. Bagi laki-laki polotowat gitu ya. Ada di Amerika Serikat yang berkendaraan tadinya tenang, ya, tadinya tenang sampai terjadi tabrakan. Tabrakan beruntun. Akibat apa? Akibat seorang perempuan yang nggak pakai baju. jadi nyupir sambil lihat ke samping, di depan ada kontainer, di belakang sama ada nabrak lagi. Itu gara-gara itu, ya. Emang sih kalau laki-laki itu dihiasi dengan senang terhadap wanita. Tapi kalau kita bisa menjaga mata gitu, menjaga penglihatan kita dari nafsu birahi melihat aurat perempuan gitu, maka jaminannya surga. Emang kalau surga kan susahnya. Susah. Itu. Udah malam. Jam berapa sekarang? Sekarang udah jam ngalur ngidul 12:30 pemirsa ya. Kami sedang itikaf. Itikaf kita itu bisa dengan sholat atau membahas tentang ilmu agama, atau bisa disebut non teh ngopi, ngobrol perkara iman. Itu kan ada pertanyaan lagi Bang Gali.
eh pertanyaan mah banyak ini, Banyak. tapi kayaknya bakal ada keluar gitu. So keluarkan, mudah-mudahan bisa dijawab, kalau nggak bisa ya di PR kan itu. Apa ya? Yang kemarin pas mau tidur tiba-tiba kepikiran. Yang apa sih? Yang kalau mau lahir 77 kali pertanyaan teh apa itu teh? Ada kan kalau nggak salah? Lahir. Ya, yang katanya kalau misalnya mau lahir tuh dikasih 77 pertanyaan gitu. Oh, di alam ruh. Kalau di Al-Quran itu cuma ditanya alastu birobbikum, ya, jawabnya qala bala syahidnya. Jadi ditanya apakah saya ini Tuhan kamu, apakah kau percaya saya ini Tuhan kamu? Ya, saya bersaksi. Jadi di sana itu ditentukannya jodoh, pati matinya, kebahagiaannya, usianya, rezekinya. Itu kalau 77 pertanyaan itu dari mana ya? Nggak tahu, aku kayak pernah dengar, takut salah makanya aku nanya. Belum tahu ya, nanti dicari lagi. Bisa jadi 1000 pertanyaan gitu kan. Kalau 77 pertanyaan terlalu sedikit ya. Nggak tahu ya, mungkin ada gitu. Tuh. Apa tuh? Itu kamari mah itikaf ya, sholat emang bagus gitu. Tapi pas dia tunduk lo nggak kuat ya. Jadi itikaf itu bukan ibadah cuman pindah sare gitu. Tapi pindah tidur pun ya pasti ada pahala gitu ya. Sholat heula gitu. Tuh saya ada di Masjid Jami Al Irsyad ya pemirsa, di Kampung Asem Kaler, Kecamatan Ciawi atau Desa Kurnia Bakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Tuh. Kan ada lagi? Bebas lah ngobrol Bebas ini mah. Balik lagi paling ke topik itu ya. Kalau misalnya ini mah kan zaman sekarang mah apa sih bukan identik sih, lebih banyak kayak dosa tuh terang-terangan gitu. Nah, kadang kan kalau misalnya pribadi mah kadang suka kegoda apa gimana, godin gitu. Dulu zaman dulu mah godin mau nanya mana? Apa mokel? Boker baru dengar boker mae aja ente. Oh, mokel. Zaman dulu bukan ya godin kan nggak, aduh bahasa teh ya udah jauh. Mokel mau gimana lanjut apa tadi teh aku teh, oh yang kegoda. Nah kalau misalnya gitu pernah sewaktu-waktu sempat gitu kayak ngelakuin hal yang kurang, maksudnya terjerumus gitu, terus sampai sekarang masih dihantui rasa bersalah. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Maksudnya kan dulu pernah misalnya kayak ngelakuin dosa apa gitu. Oh, kalau terhantui oleh dosa ya, bahwa Allah itu Maha Pengampun dosa, walaupun kita setinggi gunung, sebanyak buih lautan, kalau kita benar-benar ingin taubat nasuha pasti Allah mengampuni. Tapi namanya manusia terhantui dengan dosa itu lebih baik daripada merasa tidak berdosa. Ya gitu. Dan yakin Allah itu lebih besar ampunannya daripada besar dosa kita. Dosa kita misalkan sebesar gunung. Nah, pengampun Allah itu lebih daripada gunung. Tuh, rasa kasih sayang Allah itu lebih besar daripada alam dunia gitu.
Jadi kita harus sampai sana percayaannya. Kalau sudah putus asa, gak mungkin saya tobatnya diterima. Kalau seperti itu, gak bakalan tobat-tobat gitu. Ingat we, yen Allah mah lautan hampura. Allah itu maha pengampun. Tinggal taubat nasuha, taubat nasuha teh nggak kembali lagi gitu, nggak tobat sambal. Ya, sambal kan udah pedas lagi. Wah kapok, pedas enak. Colek deh, enak tapi aja. Colek deh, udah panas biwir ge, udah kepala banyak keringetan ge. Lewat deh karena sambal deh. Itu bagi rekan-rekan yang pernah mengalami maksiat, dosa, jangan putus asa, minta aja sama Allah, minta ampunan gitu. Bahwa kita itu ya daripada terus terjerumus, lebih baik berhenti, karena kita hidup di dunia tidak akan lama. Daripada jadi ahli pendosa, lebih baik kita jadi ahli taubat. Karena manusia itu tidak luput dari dosa. Al-insanu makhlukul khoto wa nisyan. Bahwa manusia itu tidak lepas dari salah dan lupa. Itu misalkan Bang Galih pernah mengalami suatu maksiat, ya tinggal minta obat terus menerus, istighfar, kalau ingat istighfar gitu. Karena Allah itu lebih senang kalau sama hambanya dipanggil terus, ya sama hambanya itu dipinta terus, taubat terus, ya Allah itu. Kalau Allah mah senang dipinta bantuan terus, dipinta taubat. Kalau manusia mah kan beda ya. Minta bantuan sama manusia sehari bisa, kedua harinya minta bantuan bisa. Misalkan pinjam duit dong, kata teman kita, kasihan Bang Galih, pinjam, besoknya pinjam lagi dong, rada setengah-setengah temen tanya kasih lagi si pinjam, pas 3 hari pinjam lagi dong, Bang kemarin kan belum dibayar, ya tapi sekarang benar-benar gak punya uang, kasih lagi. Ke-4 hari yang kita pinjam pasti kabur gitu. Wah deket di jeung jelema eta ban nginjem duit cenah kamar gitu dibayar cenah gitu kan. Kalau manusia mah lebih dipinta tolong teh lebih males gitu. Kalau Allah mah senang ya kita lebih dekat sama Allah, Allah lebih dekat. Itu. Bahkan kalau kita takut sama Allah, kita semakin dekat. Itu beda sama takut sama manusia. Misalkan Bang Galih takut sama A-nya, tambah dekat tambah jauh. Tambah jauh. Tapi kalau takut sama Allah, tambah dekat gitu. Bahwa Allah itu ya semakin dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Tuh. Bukan berarti Allah ada di urat nadi, bukan ya. Itu Bang, ya. Setiap manusia itu pasti punya salah. Nabi Adam pernah salah. Salahnya apa? Metik buah kholdi. Dosanya lama, taubatnya lama. Ya, Nabi Yunus dosa enggak? Dosa, ninggalin umatnya sehingga disuruh loncat dari kapal pesiar kapal perahu, diundi 3 kali, Yunus lagi lompat makan sama ikan itu ya. Itu semua juga punya dosa ya. Itu Bang. Ada pertanyaan lagi silahkan lah, ngobrol itu. banyak. Terus kalau misalnya ini mah ya kayak dari kecil gitu, misalnya dihajar sana, terus misalnya masalah datang lagi, terus ketika misalnya pas mau doa
itu teh gak bisa ngomong gitu, tapi malah kayak nahan-nahan nangis. Itu teh Allah teh tahu nggak sih maksudnya teh kita mau ngedoa apa gitu. Ya, Allah Maha tahu segalanya. Walaupun tersembunyi dalam hati, dan Allah tahu apa yang dibutuhkan sama kita. Ya, balik lagi ya. Ini kejadian kita dari kecil sampai sekarang. Jadi kejadian kita itu dari kecil sampai sekarang, walaupun perasaan mungkin Nyambung. nyambung. Ya, ulang. Ya, tadi misalkan kejadian kita misalkan dari kecil sampai sekarang, perasaan kita merasa paling sedih, paling galau gitu ya. Itu sengaja sama Allah. Nggak ada hal yang tidak sengaja. Semuanya sengaja. Berarti Allah itu tahu apa yang dibutuhkan sama kita. Allah itu tahu apa yang diperlukan sama kita, walaupun kita bertentangan dengan keinginan. Ya, dan itu merupakan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Misalkan anak kecil udah main kotor-kotoran di sawah, hujan-hujanan, terus sama ibunya dimandiin, sampai ke digebeg, dimandian, anak tersebut nangis gogoakan gitu. Nah, walaupun anak tersebut bilang sama ibunya itu jahat gitu, sampai kan nangis, tapi ibunya itu sayang. Ibarat itu, berarti Allah itu sayang sama kita. Walaupun gimana cara kalau misalkan seumur hidup menderita, ya, menderita itu bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya, nah, jadi bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita menyikapinya dengan keimanan, dengan ketulusan, keikhlasan, tidak banyak suudon, ya. Suudon itu misalkan menganggap diri kita paling sengsara, ya. Itu berarti kita suudon sama Allah. Tapi harus berbaik sangka bahwa Allah itu ngasih ujian sama kita itu untuk kebaikan kita. Itu kalau kita menyikapinya dengan ikhlas, dengan bijaksana, dengan tahu ilmu hakikat, ya, ini hakikatnya dari Allah akan terjadi seperti ini, maka akan timbul ketenangan. Kesananya akan menimbulkan kesenangan. Itu kalau kita misalkan terlalu banyak suudon, orang lain bahagia terus, kita sengsara terus, ya, jadi pikirannya itu. Nah, mungkin itu ya Bang, Ya, cukup ya, masih sebenarnya masih banyak tapi cukup dulu. Ya, mudah-mudahan tidak merasa cukup, harus terus merasa haus terhadap ilmu, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya yaitu umur kita. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan topik ini menjadi bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi para pemirsa yang menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share agar mudah-mudahan ilmunya bisa dikembangkan, bisa bermanfaat bagi semuanya. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.